Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, tolong isi absen. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang surah At-Tin yang telah kita bahas minggu lalu. Adapun pembahasan kali ini adalah tentang tajwid, pelajaran tajwid yang tergandung dalam surah At-Tin. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian di dalam surah At-Tin itu ada beberapa hukum tajwid. Tajwid itu adalah cara-cara membaca Al-Qur'annya, huruf-hurufnya, bagaimana dengungnya, bagaimana cara berhentinya, itu semuanya dibahas. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama hukum nun mati dan tanwin, kemudian qalqalah. Yang pertama hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama izhar halki, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham terbagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Itu yang kelima. Kemudian bahasan yang ada di dalam surah At-Tin itu adalah hukum ikhfa, ya, hukum ikhfa. Ikhfa adalah definisi ikhfa adalah apabila ada non mati atau non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 14 seperti yang Bapak gambarkan itu, yaitu ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Contohnya adalah al-insan. Al-insan, kenapa dibaca al-insan? Al-insan itu adalah hukumnya adalah ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan sa. Sa adalah salah satu huruf ikhfa. Nisa. Nisa. Sa. Nun sukun, ya, nun sukun atau nun mati bertemu dengan sa. Ikhfa. Ikhfa halki namanya. Kemudian nanti anak-anak bisa mencari contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Bagaimana cara membunyikan hukum ikhfa dalam bacaannya? Itu cara membunyikan ikhfa, hukum ikhfa adalah nun mati atau tanwin itu samar-samar berubah menjadi huruf ng. Contohnya seperti insan. Nun mati itu tidak jelas, samar-samar namanya, samar-samar. Insan. Itu yang hukum ikhfa. Kemudian selanjutnya adalah hukum qalqalah. Qalqalah artinya adalah bacaan yang memantul, ya. Bacaan yang memantul. Huruf qalqalah itu dipantulkan, ya. Qalqalah ada 2 macam, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah bunyi huruf yang dipantulkan di tengah kata. Contohnya adalah rodadna, ya, rodadna seperti ini. Ini huruf qalqalahnya, ya. Kemudian ajrun, ya, jimnya mati, dalnya mati. Kemudian khalaqna, ini terjadi di tengah-tengah kata. Takwim, ya, seperti ini. Itu adalah qalqalah sugro. Kemudian kalau qalqalah kubro itu qalqalah besar artinya, ya, itu terjadi bunyi huruf yang dipantulkan di akhir kata, ya. Asalnya hidup, sadidun, ya, ataupun ahadun, ini hurufnya hidup, tetapi diwakafkan, makanya terjadi qalqalah. Kalau dia tidak diwakafkan, maka tidak terjadi qalqalah kubro, tetap tidak terjadi qalqalah kubro. Kalau qalqalah, bedanya qalqalah sugro dengan kubro adalah dia asalnya ini sudah mati memang, sukun dia, seperti ini rodadna sukun, ini kan sukun, khalaqna kopnya sukun, dan ini
Tapi kalau qalqalah kubro itu asalnya hidup dan terjadi di akhir kata. Nah, itu adalah qalqalah sugro dan kubro. Nah, tugas untuk anak-anak adalah mencari hukum qalqalah saja, qalqalah sugro dan kubro di dalam Al-Quran. Kemudian nanti alasannya, umpamanya takwimin, ya, takwimin itu titik 2 nanti hukumnya adalah qalqalah sugro sebab terjadi di tengah kata. Ya, yang kedua asalnya hidup, asalnya mati, ya, asalnya mati. Nah, itu kalau qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro, contohnya adalah ahadun, tapi diwakafkan ahad. Seperti itu bacanya. Ya, nanti ahadun titik 2 hukumnya adalah qalqalah kubro sebab terjadi di akhir kata dan asalnya hidup, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan, mengerjakan, dan tugas nanti di WA-kan saja Japri dengan Bapak, ya. Demikian, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya, ya. Kalau di subscribe dan like itu nilai bagus.